Baik, kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis nomor 224 dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Inna ma'ana bashar wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatihi min ba'd fa'aqdiya lahu binahwin ma asma' wa man qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Aku ini hanyalah manusia biasa, kata Nabi SAW. Dan sesungguhnya kalian saling menuntut hak kepadaku. Kalau ada masalah terjadi, mereka datang kepada Nabi SAW. Mungkin saja salah seorang di antara kalian lebih pandai menjelaskan argumentasinya daripada yang lain. Sehingga aku memutuskan untuknya sesuatu dengan keterangan yang aku dengar. Barang siapa yang telah aku menangkan dengan hak saudaranya, maka hendaknya atau sebenarnya aku telah memberinya sepotong api dari neraka. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Maksudnya adalah hadis ini kita ambil pelajarannya, karena ini hadis yang pendek tapi punya makna yang besar. Nabi SAW potongan pertama hadis yang kita ambil, "Inna ma'ana bashar." Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Dan ini pengakuan Nabi SAW adalah anjuran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh manusia seperti kita. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, dalam sebuah ayat dikatakan. Katakan hai Muhammad kepada seluruh manusia, termasuk umatmu, aku adalah manusia biasa. Hanya saja diwahyukan kepadaku bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia. Maka Nabi SAW pun disuruh mengakui itu. Makanya beliau seperti kita. Dari bayi, lahir dari rahim seorang ibu, main-main seperti anak-anak, melalui fase anak-anak, melalui masa remaja, melalui masa pernikahan, mempunyai anak, meninggallah istrinya, meninggallah anaknya, suka duka dilalui sampai masa fase kenabian. Lalu mulailah berjuang untuk agama ini dan seterusnya. Seperti itu. Yang menandakan Nabi SAW adalah manusia biasa. Ya, dan beliau membahasakan ini sebagai bentuk perintah dari Allah SWT dan juga sebagai bentuk tawadhu atau merendahkan diri alaihi salatu wassalam. Ini pelajaran pertama. Pelajaran kedua, wa innakum takhtasimuna ilayya. Dan sungguhnya kalian datang ya, menghadapkan permasalahan kalian kepadaku. Ini menandakan informasi dari Nabi SAW kalau para sahabat dulu, mereka kalau ada masalah datang kepada Nabi SAW. Tentu kita pun kalau hidup di masa itu kita akan datang ke Nabi. Gitu kan? Ini menandakan berarti perkara-perkara juga dihadapkan kepada hakim atau orang yang dianggap bijaksana. Jadi kita nggak boleh hadapkan perkara kepada orang yang bodoh, itu jahil. Karena Nabi SAW adalah seorang pemimpin, Nabi. Gitu kan. Kembalikan permasalahan kita kepada ahlinya. Ya, jadi tidak boleh, saya pernah bahasakan, tidak boleh curhat ya, kecuali kepada Allah. Dan tidak boleh konsultasi kecuali kepada ahlinya. Sakit kepada dokter, masalah agama kepada ustadz, masalah bangunan, konstruksi dan seterusnya kepada ahlinya, insinyur bangunan misalnya. Jadi tidak boleh kepada yang lainnya. Karena nanti akan kacau semuanya. Ini sering terjadi kan, ada orang ribut rumah tangga bicara sama semua orang. Pada orang itu sendiri mungkin gagal rumah tangganya. Gak bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Saya tahu benar kasus banyak itu. Dia menikah, suaminya orang baik, dia juga orang baik. Tapi karena sedikit ada clash aja, selalu bicara sama adiknya masih gadis. Si perempuan ini. Sampai akhirnya cerai sama suaminya. Karena adiknya tidak punya pengalaman. Tapi karena sudah sering kakaknya cerita, sudah kak cerai aja. Kan masih banyak laki-laki lain gini-gini. Masuk di benak dia cerai sama suaminya. Setelah cerai baru menyesal. Contoh saja. Karena bukan pada ahlinya. Atau dia bicara rumah tangga dengan janda yang gagal atau duda yang gagal. Kecuali kalau pasangannya meninggal, lain. Karena nanti dia akan kesimpulan terakhir, saya juga lalui kok, cerai nggak apa-apa. Saya bisa hidup, kan jadi begitu. Tapi orang yang sudah 50 tahun, 60 tahun rumah tangga berhasil, nah itu tanya dia, kok bisa bertahan sampai 60 tahun? Jadi kan, nah itu orang yang sukses pada ahlinya, bidangnya itu. Ya. Bisnis, misalnya konsultasi sama orang yang sudah berapa kali buka perusahaan bangkrut, terlilit utang, nggak bakal bisa. Bicara pada orang yang sudah punya perusahaan, berhasil, sukses dan seterusnya. Seperti itulah. Dan seterusnya. Itu potongan yang kedua tadi tentang masalah kalian datang ya, menyampaikan permasalahan kalian kepadaku. Jadi kita sudah mengatakan berarti juga diambil pelajaran harus berbicara pada ahlinya. Kemudian yang ketiga, وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِهُجَّتِهِ مِنْ بَعْدِ فَأَقْدِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا أَسْمَعُ. Bisa saja, kata Nabi SAW, salah seorang dari dua kalian yang sedang bertengkar ini
lebih pintar dalam menyampaikan argumentasi, lebih lihai dalam menggunakan lidahnya. Begini dan begitu, ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya, gitu kan. Padahal sebenarnya dusta. Ya kan, zaman sekarang itu luar biasa gitu. Apalagi orang banyak menggunakan rekaman voice. Ada orang sengaja nanya, terus rekam. Habis rekam dijadikan sebagai hujah, padahal dia sengaja bertanya ke orang. Ini jadi masalah ini. Gitu kan. Sengaja melahirkan musuh-musuh. Maka kata Nabi SAW, bisa saja seseorang dari kalian lebih pintar dalam berargumentasi. Jadi kita ambil pelajaran juga di sini, bukan berarti orang itu karena pintar bicara, kemudian dia benar. Tidak, belum tentu. Makanya pernah saya ingatkan kan, Nabi SAW mengatakan, kalau datang kepada kalian orang yang mengeluh tentang kezaliman orang lain, sementara matanya satu sudah copot, jangan kau benarkan dia sampai kau lihat rivalnya. Mungkin rivalnya dua-dua matanya sudah copot. Mungkin lebih parah. Gitu kan? Ini yang selalu mau jadi pahlawan dalam rumah tangganya orang. Dengar sepihak. Nggak boleh. Mau terlibat situ ya sekarang dengar dua-dua. Nggak boleh setengah-setengah. Kalau memang mau terlibat, mau perbaiki rumah tangga orang. Itu ada pahala sendiri memperbaiki orang yang sedang bertengkar. Tapi harus dengar dari dua pihak. Apalagi ibu-ibu sering terbawa perasaan. Akhirnya beda sama jenisnya. Tidak mau tahu masalahnya orang. Enggak. Kalau memang ibu menganggap dan bapak sekalian adalah ahli di bidang itu. Orang ini punya masalah, oke, duduk dua-dua. Coba saya dengarkan apa masalahnya. Ambil pulpen sama kertas. Oh ini masalahnya. Memang kita mau pecahin masalah orang. Loh ini salah loh, karena begini-begini. Bukan begitu. Kita sekarang diskusi. Udah. Kalau enggak usah. Dengar pihak enggak bisa. Akhirnya nanti kita masuk dalam pintu ghibah. Menggibah pasangannya orang lain. Menyalahkan orang lain padahal sebenarnya dia salah. Itu banyak terjadi. Di zaman sekarang banyak terjadi. Orang sudah jelas-jelas salah tapi membela diri. Tapi karena dia punya retorika, metode dalam menyampaikan bagus. Akhirnya dia dipercaya. Baik, selanjutnya potongan yang keempat ya. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar. Siapa yang aku berikan kepada dia hak saudaranya karena tadi hanya kelihan dia dalam menyampaikan argumentasi padahal dia salah. Maka aku telah memberikan kepadanya potongan api neraka. Seakan-akan Nabi mau mengatakan, saya nggak salah loh. Karena saya cuma lihat argumentasi yang ada. Saya nggak dihukum. Tapi yang sengaja membuat rekayasa data ini, pasti akan dimasukkan dalam api neraka. Walaupun dia dimenangkan di pengadilan, apalagi kalau dia bayar hakim, bayar ini, bayar itu, akhirnya sampai dibenarkan. Padahal sebenarnya dia salah, bukan pemilik tanah itu, bukan pemilik rumah itu, bukan pemilik ini dan itu, ini bahaya semuanya. Hati-hati. Ya. Yang bukan hak kita, jangan. Saya juga nasihati bagi yang mau bercerai. Ini masalah gona gini dan segala macam. Tidak ada loh dalam Islam itu. Harus hati-hati. Itu bukan hak kita. Kecuali ibu sama suaminya dari awal sama-sama tanam modal. Nah itu betul. Tapi kalau tidak ada kerjanya ibu cuma di rumah. Tiba-tiba cerai lalu bagi hartanya suami. Dari mana ini? Itu hak dia. Gak boleh. Tidak boleh sama sekali. Tapi tidak masukkan ini harta gona gini, begini. Padahal dalam Islam tidak ada itu. Tidak pernah ada satupun riwayat sahabat cerai, lalu Nabi bilang, kasih setengah hartamu mantan istrimu itu. Gak bisa. Siapa yang kerja dia punya. Tapi kan saya dampingi dia. Dampingi. Cuma dampingi kan ibu juga makan. Hah? Kan sudah makan, sudah mandi, sudah tidur. Sudah biologis. Gak ada hubungannya. Kecuali kita punya hak. Hati-hati. Bahaya mengambil hak orang lain. Kecuali pemilik harta ridho. Lain. Pemilik harta ridho. Itu lain. Gitu kan. Jadi gak ada hubungannya dalam Islam itu. Oh dulu waktu nikah sama saya dia masih miskin, sekarang kaya. Apa hubungannya? Hubungannya apa coba? Gak ada hubungannya. Toh juga sebenarnya itu makan, minum dan segala macam. Ini haknya orang lain kita bicara. Ini yang sering terjadi makanya saya singgung gitu kan. Dan banyak hal contoh tentu berhubungan dengan masalah itu. Ada orang bekerja di perusahaan, dia digaji nih. Ini sudah ada sekian. Dengan tujuan perusahaan menggajinya supaya dia memberikan idenya, dia memberikan keterampilannya kan gitu. Begitu keluar, ketahuan sesuatu keluar, bawa semua idenya, bawa semuanya hasil karyanya. Sehingga perusahaan itu jadi ambruk. Ini maling ini. Gimana caranya? Kan kamu dibayar untuk itu. Kenapa harus bawa pulang hasil-hasil karyanya? Sementara dikasih gaji kan gitu. Itu contoh. Ini semua berat hari kiamat ini. Harus hati-hati. Kalau kita digaji untuk mengerjakan satu perbuatan, kita sudah kasih hasil, kita sudah terima gajinya dan kita sudah kasih hasil kita, betul-betul punya dia sudah. Seakan-akan kita sudah jual ke dia. Kita sudah dibayar imbalannya, kan gitu. Seperti itulah. Mirip juga dengan kasus rumah tangga, tidak bolehnya suami meminta kembali mahar
setelah nikah, nggak bisa lagi. Gitu kan? Dia sudah memberikan, dia sudah menikmati biologis, dia sudah tinggal sama istri, nggak boleh. Itu hak istri. Berapapun yang sudah dikasih, nggak boleh sama sekali haknya. Itu contoh-contoh. Jadi banyak hal yang berhubungan dengan masalah itu. Yang terakhir ada dua buah hadis di sini, kita tutup dengan ini. Hadis nomor 225 dan hadis nomor 226. Hadis nomor 225 ini berbunyi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "La yazalal mu'minu fi fushatin min dini ma lam yusib daman harama." Seorang mukmin itu senantiasa berada dalam keluasan dalam agamanya selama tidak menumpahkan darah. Hadis riwayat Bukhari. Ya, walaupun hadis ini pendek tapi punya makna yang luas ya. Jadi hadis ini memberikan makna global buat kita dan sekaligus pelajarannya adalah kalau ada dosa-dosa selain membunuh, maka itu masih bisa membuat orang lega bernafas. Tapi kalau sudah membunuh, menumpahkan darah, ini akan terus terbawa walaupun dia sudah taubat bayangan-bayangannya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan seorang mukmin masih tetap dalam kelapangan hidupnya, maksudnya masih bisa dia bernafas, masih bisa dia perbaikin selama dia tidak menumpahkan darah yang haram. Darah haram itu tadi saya bilang membunuh ya. Makanya tidak boleh mendekati pembunuhan itu. Mulai dari pertengkaran, mulai dari ribut, muncullah dendam, akhirnya berharap orang itu bisa dibunuh. Kalau tidak ada iman, itu sudah pakai membunuh. Baik itu bapak ibu langsung membunuhnya atau menggunakan jasa orang lain. Bayar orang suruh bunuh misalnya, tetap nggak boleh. Hukumnya itu haram dalam Islam. Lalu hak saya bagaimana Ustaz? Ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tak usah khawatir, kita semua akan mati. Sehebat apapun bapak ibu jaga kesehatannya, jabatannya, mati. Dan pada saat mati semua akan ada hisabnya. Nggak ada yang luput. Sebagaimana demi Allah bapak ibu lihat saya di sini, kita juga akan ketemu di akhirat. Tidak ada keraguan masalah itu. Cuma tinggal tiketnya sama enggak? Tiket sama amal saleh di surga. Tiketnya berbeda, naudzubillah, dosa dan maksiat masuk neraka. Tapi orang neraka pun akan dilihat oleh ahli surga. Kata sebagian ulama di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau saya tidak salah menyinggung dalam buku beliau Hadil Arwah tentang masalah tamasya ke surga, itu beliau menyebutkan ada perkataan sebagian ulama salaf, kalau istana orang mukmin itu ada beberapa pintu gerbang, salah satunya ada pintu di bagian belakang istananya, khusus kalau dia buka dia bisa lihat neraka. Dia lihat itu orang-orang yang sedang siksa, supaya dia terus bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, seperti itu. Jadi harus hati-hati, akan ada hisab semua pada hari kiamat. Gitu. Maka jangan sampai kita menumpahkan darah. Baik, ada beberapa keadaan di mana darah seorang muslim terhalalkan. Imam Nawawi rahimahullah penulis buku ini juga menulis sebuah buku judulnya Arba'in Nawawi, 40 hadis pilihan. Nah di antara hadis yang dibahas itu, saya lupa hadis kalau tidak salah urutan nomor 14 di buku beliau itu yang berbicara judulnya memang begitu, kapan darah seorang muslim halal. Maka disebutkanlah sebuah hadis kata Nabi SAW, tidak halal darah seorang muslim kecuali dalam 3 keadaan. Ya, yang pertama itu adalah dia pezina yang kepergok sementara sudah berumah tangga, atau muhsan ya, zani muhsan atau thayyib muhsan, thayyib zani gitu kan. Kan orang dalam Islam pernah kita jelaskan, tentu ini hak pemerintah bukan hak kita ya pribadi. Kalau ada orang yang tidak pernah berzina tidak ketahuan, ya sudah itu urusan dia sama Allah, dia harus tutupi, nggak boleh dia ngelapor-lapor sana sini. Bahkan kata Nabi SAW, orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah adalah orang yang pernah berbuat kesalahan, Allah tutupi lalu sengaja dia bongkar penutupan Allah itu, gitu kan. Tapi kalau ada orang kepergok, ketangkap, berzina di hotel di mana, terus kemudian ada hukum Islam, hukumnya dirajam kan gitu. Berarti kan terhalalkan darahnya, gitu. Yang kedua adalah jiwa dengan jiwa, maksudnya membunuh, sengaja dia bunuh. Kebukti memang dia pelaku pembunuhan. Maka ini juga jadi halal darahnya, tapi pemerintah yang hukum mati. Kemudian yang ketiga adalah orang yang murtad dari agama dan menjauhi jemaah kaum muslimin. Jadi maksudnya dia murtad dari Islam, bukan cuma sekedar tinggalkan agama, tapi memang dia sengaja setelah itu memerangi kaum muslimin. Ada banyak gitu, ada orang di zaman Nabi SAW itu. Ada beberapa orang sengaja masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Sampai ada satu orang sepupunya Utsman bin Affan. Saya lupa namanya orang ini, namanya Abdullah. Orang ini datang masuk Islam di Madinah, karena dia sepupunya Utsman bin Affan. Memang terkenal dengan keimanannya.
Maka diterima oleh Nabi SAW setelah masuk Islam. Dan karena dia pintar membaca dan menulis, maka dia sampai Nabi angkat menjadi penulis wahyu. Setelah itu, dia pulang ke Mekah setelah dia banyak tulis wahyu, baru dia iklankan kalau dia murtad dari Islam. Dan dia bilang itu wahyu yang saya tulis banyak yang saya karang-karang. Maka kata Nabi SAW, sungguh dia telah bohong. Apa yang telah dia tulis itu benar, Allah telah menjaganya. Tapi dia murtad dari agama Islam. Begitu Nabi bebaskan kota Mekah, Nabi sebutkan, kalau kalian temui ini si fulan, walaupun dia bergantung pada kainnya Ka'bah, bunuh saja. Nah ini bukan cuma murtad dari Islam, tapi sengaja mencari keburukan Islam. Kalau dia hanya sekitar murtad, kemudian dia tidak ganggu Islam, ya sudah pilihannya dia sendiri, mungkin masih lebih ringan dibandingkan orang yang sengaja memerangi kaum muslimin, yang biasa diistilahkan dengan murtadin ya. Itu contoh saja. Seperti itulah. Jadi kita tidak boleh sama sekali masuk ke masalah ini. Makanya teman-teman yang perlu dimulai di sini adalah jangan bertengkar. Karena itu pintu pembunuhan. Awalnya pertengkaran. Kan dari awal kita bilang jangan bertengkar, jangan bertengkar. Tidak usah jadi orang yang suka bertengkar. Mukanya jadi jelek, namanya jelek, martabatnya jatuh. Untuk apa? Dia berani gulung tangan, ayo mau berantem. Apa ini berantem? Untuk apa gitu? Manfaatnya apa? Gitu kan? Nabi SAW kalau marah-marah pada saat terjadi pelanggaran agama. Iya. Kalau enggak ya sudah. Kalau bukan pelanggaran agama tidak usah gitu kan. Seperti itulah. Dan kita harus tahu Allah SWT maha melihat, maha mendengar, tidak usah khawatir. Apapun yang terjadi, Allah maha kuasa. Ya. Tadi saya sudah bilang, ini tambahannya, kalau membunuh ini apapun penyebabnya ya. Kalau kita menjadi penyebabnya termasuk kita berarti membunuh. Maka harus hati-hati. Penyebabnya walaupun cuma tunjukin saja, walaupun cuma memberikan ide, walaupun cuma memberikan dukungan, apalah. Semua itu tetap tidak boleh. Ya. Hadits yang terakhir 226 dari Khawla binti Amir Al-Ansariyah, istri Hamzah radhiyallahu anhum ajma'in, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna rijalan yatakhawwadun fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yawmal qiyamah. Sesungguhnya orang-orang yang bertindak dalam harta Allah tanpa hak, maka bagi mereka adalah neraka di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari. Ada pun nomor 233, yatakhawwadun dengan kha dan dad, maknanya adalah yatasarrafun atau bertindak. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita termasuk kezaliman adalah menggunakan harta yang bukan haknya. Ya, menggunakan harta yang bukan haknya. Dan ini termasuk kezaliman. Kalau ada titipan, maka itu titipan, gitu kan? Kecuali di sini dikatakan dengan hak. Ya, tanpa hak maksudnya dipakai untuk pribadi, untuk kebutuhan rumahnya, segala macam. Tapi kalau dengan kebenaran, maka nggak ada masalah. Contoh kebenaran misal tentang bolehnya orang yang menjadi wali anak yatim untuk menggunakan harta anak yatim tapi sebatas kebutuhan. Jadi misal ada orang yang punya adik kakak, beradik kakak, adiknya misalnya kaya raya, kemudian si kakak miskin. Adik ini menikah, punya istri, kemudian punya anak satu, anaknya masih bayi. Mereka keluar safar, pesawatnya jatuh. Atau tabrakan, matilah si kaya ini, suami istri. Ahli warisnya cuma satu, anak yatim yang masih bayi ini. Sekarang siapa jadi walinya? Pamannya, kakaknya, ayahnya kan gitu. Itu yang akan menaungi. Enggak, dia orang miskin sekarang. Di sini boleh dia menggunakan harta anak yatim karena anak itu hidup di rumahnya. Selain belikan susunya, kebutuhan bayi itu, juga dia boleh bayar listrik, boleh dia beli makanan buat keluarga. Tapi sebatas itu saja. Tapi kalau dia malah merenovasi rumahnya, malah beli mobil baru buat dia pakai, ini semua nggak boleh. Pokoknya tidak boleh. Dan sampai anak itu sudah balik, baru diberikan kepada dia uangnya. Jadi kan hartanya diberikan kepada dia. Ini contoh saja. Termasuk juga misalnya pengelola yayasan sosial dan dia mengelola misalnya diantaranya zakat mal. Kan zakat mal bisa 8 golongan penerimanya ya. Di antaranya kan amil zakat itu sendiri. Kantor itu boleh memberikan gaji pegawai dari zakat itu. Gitu kan. Karena memang dasarnya mereka termasuk amil zakat. Tapi nggak boleh semua zakat dipakai, enggak. Tetapi mungkin dia keluarkan di situ ya, dibagi sama dia. Di antaranya adalah pembiayaan terhadap gaji-gaji, itu contoh. Tapi selain daripada ini tentu sebaiknya jangan dan tidak boleh menggunakan harta-harta titipan itu. Kalau misalnya ada orang titip uang, temannya ibu titip atau bapak, ini uang saya titip ya, nanti belikan saya barang ini dan barang itu misalnya.
Kemudian ternyata kita nggak temukan barang itu. Walaupun ibu dan bapak akan kembalikan uang itu, misal cuma 50.000 kecil di kantong, terus tiba-tiba kita pengen beli kerupuk, pengen beli roti, mampir, beli dulu deh nanti di rumah saya ganti, tetap nggak boleh. Walaupun kita mau ganti, kenapa? Karena memang dasarnya bukan untuk itu kan. Pemiliknya hanya peruntukkan untuk beli ini. Kecuali izin, telepon ke dia misalnya, ini kebetulan uang yang kamu titip 50.000, ini contoh saja 50.000 ya. Biasanya kan orang titip orang 50 juta segala macam. Ini uang kamu titip tadi, saya kebetulan tidak bawa dompet. Lagi lapar, pengen makan rujak di pinggir jalan. Saya pakai nanti di rumah saya ganti. Oh ya halal ya sudah. Tapi tiba-tiba pakai tanpa izin pemiliknya nggak boleh. Tidak terhalalkan. Nah, itu contoh-contoh saja tentang masalah tidak bolehnya menggunakan harta yang bukan milik kita. Allahu a'lam. Termasuk titipan ya. Termasuk titipan ya.